الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kepada beliau bahwa engkau Muhammad selalu berkata benar dan menyampaikan kebenaran. Untuk itu kami mengharapkan kepadamu, kira-kira ada enggak kabar gembira buat kami? Karena selama ini kami selalu melakukan maksiat dan dosa. Dosa kami begitu besar. Bukan sekedar besar, tetapi juga begitu banyak. Tiap hari kami melakukan judi, mabuk, dan berzina, dan mengambil merampas hak-hak orang lain. Untuk itulah kami dalam hidup ini tidak pernah merasa tenang karena kesalahan dan dosa kami. Kira-kira ada nggak kabar gembira buat kami, orang-orang yang sudah terlanjur melakukan dosa yang begitu besar? Saudara-saudara kaum muslimin, kalau saja orang kafir yang mengakui dosanya ingin agar hati dan pikirannya tenang, karena seringkali dosa dan kesalahan itu membuat kita tidak bisa tidur di waktu malam, gelisah karena memikirkan dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, pantasnya yang mengaku seperti demikian adalah orang yang beriman kepada Allah, yang meminta nasihat kepada Rasulullah. Apa kira-kira yang kami bisa lakukan untuk membuat hati dan pikiran kami menjadi tenang dari semua kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, atas pertanyaan orang-orang kafir itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang memberikan kabar gembira kepada mereka yang kafir, mereka yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah itu, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hamba-hamba tidak dibatasi terhadap hanya orang beriman saja. Semua hamba Allah, siapa saja, dia mau beriman atau dia kafir, itu adalah hamba Allah. Siapapun mereka hamba-hambaku, katakan kepada mereka,
bahwa siapapun di antara kalian yang sudah melakukan dosa yang besar, maksiat tiap hari, maka kalian jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah karena dosa dan kesalahan kalian. Rahmat Allah jauh lebih besar, rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa yang kalian lakukan. Saudara, sebab itu bagi kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, seharusnya kita yang paling pantas tidak pernah berputus asa dalam hidup. Apapun kejadian, apapun kondisi yang kita hadapi sekarang ini, tidak perlu ada putus asa karena rahmat Allah itu maha luas. Berharap terus kepada Allah, minta terus kepada Allah. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu maha pengampun dan seluruh dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau ada orang bilang musyrik itu tidak diampuni oleh Allah, kalau sepanjang orang itu masih hidup dan sehat dan mau bertobat dari kemusyrikannya, Allah menerima. Ada nggak sahabat Rasul yang tidak musyrik? Cuma satu yang belum sempat menyembah berhala, yaitu Ali bin Abi Thalib, karena masuk Islam dalam usia 11 tahun. Selebihnya adalah mereka-mereka yang musyrik dan kafir. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali kalau orang itu belum sempat taubat dari kesyirikan dan kemusyrikannya, tiba-tiba kematian itu datang kepadanya. Dengan kata lain, wafat, meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah. Inilah orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seluruh manusia di dunia ini memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah tidak akan mengampuni dosa. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu sebabnya dalam Al-Quran berulang kali kita temukan kata innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tidak kurang dari 22 kali kita temukan dalam Al-Quran innallaha ghafurun halim. Satu kali kita temukan dalam Al-Quran innallaha ghafurun syakur. Satu kali kita temukan dalam Al-Quran wa kana Allahu ghafurur rahima. 9 kali kita temukan dalam Al-Quran innahu at-tawwabur rahim. 3 kali kita temukan dalam Al-Quran innahu wal ghafurur rahim. 4 kali kita temukan dalam Al-Quran. Semua maknanya menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun. Ghafur, dia maha pengampun. Sebab itu tidak kurang dari 91 kali kita temukan kata ghafur dalam Al-Quran. Allah itu maha pengampun. Sebab itu tidak layak seorang beriman kepada Allah berputus asa dari dosa-dosanya. Karena Allah itu amat dan sangat pengampun dari segala dosa yang dilakukan oleh Allah. Selain Allah maha pengampun, Allah juga mengatakan Ar-Rahim. Ar-Rahim tidak kurang dari 116 kali kita temukan dalam Al-Quran. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Siapapun hambanya pasti disayang oleh Allah. Maka tidak layak seseorang menganiaya dan menzalimi orang lain karena Allah sendiri sayang kepada hambanya. Dia mau kafir, Allah sayang. Dia mau beriman, Allah sayang. Dia sholat, Allah sayang. Dia tidak sholat, Allah juga sayang kepada mereka. Sebab itu tidak ada hamba yang tidak dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Ia beriman dipenuhi kebutuhannya.
Dia tidak beriman semua kebutuhan pangkat jabatannya dikasih oleh Allah. Kehebatannya di dunia diberikan oleh Allah. Yang beriman juga begitu, dikasih oleh Allah. Apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya dikasih oleh Allah. Karena itu Allah sangat sayang kepada hamba. Hamba siapa yang tidak disayang oleh Allah? Itu sebabnya saudara-saudara, ketika terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah, saat itu Rasulullah menunjukkan kemarahannya dengan melalui kunut nazilah namanya. 2 bulan Rasulullah berturut-turut kunut nazilah agar Allah menghancurkan orang-orang yang mengkhianati perjanjian yang sudah ditetapkan. 2 bulan itu kemudian Allah turunkan ayat, laisa lana minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, kamu tidak punya hak prerogatif untuk menghancurkan hambaku. Persoalan saya mau ampuni atau saya mau siksa, itu urusan saya. Kamu tidak pantas meminta kepadaku agar aku menghancurkan mereka. Mereka adalah hambaku. Tiap hari saya berikan kebutuhannya, tiap hari saya berikan makanannya. Aku yang memberikan rezeki kepada mereka, bukan kamu yang memberikan itu. Aku yang menjaga mereka, bukan kamu yang menjaga mereka. Sebab itu sejak itu Rasulullah menghentikan kunut nazilah untuk mendoakan kehancuran atas seseorang. Saudara-saudara, kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada hamba. Tidak ada bedanya orang beriman dengan orang kafir di dunia ini. Tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Lalu kapan Allah membedakan orang beriman dengan orang kafir? Nanti setelah di akhirat. Masing-masing ada tempatnya. Yang beriman masuk dalam surga, yang kafir masuk dalam neraka. Tempatnya sudah disediakan oleh Allah. Tapi di dunia ini sama dalam pandangan Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allah Ghafurun Halim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Allah santuni hamba-hambanya. Ku berikan umur kepada kalian yang maksiat, biarkan kalian hidup, dan aku menunggu kapan engkau berdoa dan minta ampun kepadaku. Saat itu aku siap untuk menerima taubatku. Sebab itu muncul hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di saat siang Allah bentangkan kedua tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang maksiat di malam hari. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam, karena Allah siap untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan maksiat di waktu siang hari. Allah tidak pernah melihat siapa di antara kalian. Kalau kalian mau bertaubat kepadaku, aku siap untuk menerimanya. Allah itu Maha Penyantun, sayang kepada kita. Ada nggak orang-orang yang melakukan maksiat lalu kemudian langsung saat itu juga dihancurkan oleh Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan yang begitu panjang. Fir'aun diberikan ratusan tahun oleh Allah dalam kekuasaannya untuk diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta ampun kepada Allah. Ternyata pada akhirnya dia tidak juga mau minta ampun kepada Allah. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam diberikan ratusan tahun oleh Allah waktu untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi mereka pada akhirnya juga tidak mau bertobat kepada Allah. Terjadilah banjir yang begitu hebat yang menenggelamkan bumi ini. Saudara-saudara, Allah berikan umur kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Dia akan menerima taubat kita kapanpun kita mau bertobat. Dan Allah menunggu siang malam. Kapan kita bertobat kepadaku, maka saat itu aku terima taubat kalian. Itulah Allah itu Maha Penyantun. Saudara-saudara, Allah juga Innallaha Ghafurun Syakur. Allah itu Maha Pengampun dan berterima kasih. Berterima kasih kepada kita yang dulu dalam masjid ini menjalankan perintahnya, dan berterima kasih juga kepada
mereka yang tidak sempat duduk di dalam masjid ini, Allah tetap berterima kasih kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Betapapun kecil kebaikan itu, Allah tetap berterima kasih kepada kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir seharusnya kita yang paling pantas untuk mengamalkannya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu